Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi kita dalam On Air Law Podcast Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kali ini kita kedatangan tamu kehormatan, yaitu Al-Mukarram Profesor Dr. Alfitri, MAG, Master of Law, Doctor of Philosophy. Beliau adalah salah seorang guru besar ilmu hukum Islam dari UIN Sultan Haji Muhammad Idris atau UINSI, Samarinda, Kalimantan Timur. Beliau juga Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda, Kalimantan Timur. Dan kali ini kita akan berbincang lebih dalam dengan beliau terkait dengan masterpiece beliau, yaitu buku yang penerbitnya adalah Routledge dan judulnya adalah Islamic Law and Society in Indonesia, Corporate Zakat Norms and Practice in Islamic Banks. Kali ini kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fiska. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya, saya juga, kami semua atas nama Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyampaikan terima kasih Prof berkenan untuk hadir pada podcast kami hari ini. Oke, Prof, ini buku yang sangat luar biasa nih ya, Prof. Tapi kita kenalan dulu ya, Prof, dalam Baik. artian tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Ini supaya Lawmates tahu semua bahwa beliau S1-nya berasal dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, konsentrasi syariah atau muamalah. Betul. Dan beliau juga memiliki 2 gelar magister, yaitu MAG dari UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, konsentrasi sama yaitu hukum Islam dan muamalah. Dan beliau juga meraih Master of Laws dari University of Melbourne, Australia, dan melalui beasiswa nggih, Prof, ADS ya. ADS. Dan beliau meraih Doctor of Philosophy dari University of Washington, Seattle, Amerika Serikat, jurusannya Law, Societies and Justice. Ya, Prof, ini hasil dari disertasi ya, Prof? Betul, Bu Fiska. Ini dari Oke. disertasi waktu saya menamatkan PhD Iya. di Fakultas Hukum di University of Washington. Iya. Ini menarik banget ya, Prof. Saya kepoin ya sebelum menerima buku ini, saya kepoin di googling gitu ya. Ada salah satu pertanyaan yang sangat menarik yang tampil pada awal preface buku beliau. No corporation is enthusiastic about paying tax, yet Islamic banks in Indonesia voluntarily pay corporate zakat. Why? Jadi ketika tidak ada perusahaan yang antusias gitu ya untuk membayar zakat, namun bank-bank Islam itu malah sangat volunteer, sangat sukarela untuk membayar zakat korporasi. Ini satu sisi tidak mau bayar pajak atau enggan ya, bukan nggak mau, enggan bayar zakat, tapi sukarela fastabikul khairat gitu ya untuk bayar zakat. Ini luar biasa, fenomena yang sangat menarik. Tapi sabar dulu, Prof, jangan dijawab dulu sekarang. Jadi kita save the best for last dulu. Siap. Untuk pertama kali mungkin step by step ya. Sebagaimana mungkin kita ketahui bersama, setiap muslim itu ada kewajiban untuk bayar zakat. Kalau yang kita pahami, zakat itu fardan, artinya setiap individu muslim itu bagi yang mampu itu ada kewajiban untuk membayar zakat kepada mereka yang berhak sesuai dengan syariah Islam. Nah, akan tetapi undang-undang kita ya, ketentuan kita melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu Undang-Undang terbaru 23 tahun 2011, itu menyatakan definisi zakat itu adalah harta yang diwajibkan dibayarkan oleh individu atau perseorangan dan badan hukum ya. Jadi nggak hanya perseorangan tapi dan hukum kepada mereka yang membutuhkan dan sesuai dengan syariah Islam. Nah, ini kan memanas ya perdebatan ini, ada dissenting opinion. Ada satu sisi yang mengatakan bahwa harus hanya seorang mukallaf atau taklif hukum zakat itu wajib hanya tadi fardan. Namun sisi lain ada corporate atau badan hukum yang dibebankan zakat. Mungkin bisa dijelaskan tentang hal ini, Prof. Baik, terima kasih Bu Fiska. Memang ini yang melatar belakangi saya waktu itu mengangkat topik
tentang zakat perusahaan ini untuk menjadi penelitian disertasi saya. Karena latar belakang saya dari muamalah ya, hukum Islam, jadi zakat dan regulasinya termasuk salah satu concern dari minat penelitian saya. Nah, tadi Bu Fiska sudah cukup jelas menyampaikan bahwa di dalam Islam secara tradisional kewajiban zakat itu adanya pada individu yang memenuhi ketentuan tertentu. Ya, di dalam fikih zakat kita sudah mendiskusikannya. Nah, cuman dalam perkembangannya di dalam hukum Islam kontemporer, kita bisa menyebutnya fatwa, inisiatif atau ide untuk juga memperluas kewajiban hukum zakat kepada selain orang, kalau di dalam istilah hukum kita sebut dengan badan hukum, itu juga kemudian dikenal di dalam tradisi hukum Islam yang disebut dengan syakhsiyah iktibariyah. Nah, di tingkat internasional itu sekitar tahun 80 menuju tahun 90-an, masalah meluaskan kewajiban zakat kepada selain Muslim, manusia, itu sudah mulai didiskusikan. Nah, itu puncaknya pada konferensi zakat internasional pertama di Kuwait sekitar tahun 1984, kalau saya tidak salah, itu ruling atau norma yang mewajibkan juga badan hukum untuk membayar zakat itu sudah dibicarakan. Kemudian juga Akademi Fikih, bukan organisasi konferensi ya, sekarang namanya Organisasi Kerjasama Islam Internasional, OKI, itu juga di Akademi Fikihnya juga sudah membahas tentang itu, dan mereka juga menetapkan norma bahwa badan hukum seperti perusahaan juga wajib membayar zakat ya, sebagai ya perwakilan dari pemegang saham dan sebagainya. Jadi normanya itu kurang lebih seperti itu. Nah, di Indonesia ide ini kemudian masuk sekitar tahun 1990-an. Di dalam buku saya, ketika saya menelusuri balik seperti apa pembentukan norma wajibnya zakat perusahaan itu di bab 3, itu cukup detail saya jelaskan. Itu sudah mulai didiskusikan oleh ulama di Indonesia, melibatkan MUI, kemudian juga Basnas, dan kemudian juga pihak-pihak dari Kementerian Keuangan untuk mengharmonisasi dengan perpajakan di Indonesia. Nah, puncaknya itu pada tahun 2009 ketika Majelis Ulama Indonesia melalui forum Ijtima Ulama kemudian membahas masalah ini, dan kemudian ditetapkan di dalam forum Ijtima Ulama tahun 2009 itu bahwa badan hukum juga wajib membayar zakat dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi kalau umpamanya pemegang sahamnya ada yang non muslim, itu tidak diwajibkan, jadi dikeluarkan dulu. Nah, tadi Bu Fiska menyebutkan bahwa kemudian itu norma hukum Islam tentang wajibnya zakat, badan hukum membayar zakat perusahaan kemudian masuk ke dalam peraturan perundang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di definisi ya, di ketentuan umum tentang definisi zakat, kemudian juga ketentuan atau definisi tentang muzaki, itu jelas disebutkan bahwa badan usaha atau badan hukum juga menjadi wajib zakat di Indonesia. Cuman yang menjadi isu di buku ini bahwa seperti yang mungkin kalau orang-orang yang mempelajari administrasi hukum Islam di Indonesia, khususnya terkait dengan pengembangan prinsip-prinsip syariah di dalam perbankan, administrasi hukumnya kan memang bahwa prinsip-prinsip itu ditetapkan oleh MUI melalui fatwa di Dewan Syariah Nasional. Tapi kemudian fatwa itu kan harus dibahas, kemudian dijadikan regulasi. Kalau dulu oleh Peraturan Bank Indonesia, dan sekarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tapi di tingkat norma hukum Islam sendiri, MUI sampai saya menerbitkan buku ini belum menetapkan putusan ijtima tadi menjadi fatwa, karena isunya kontroversial sekali. Menetapkan badan hukum sebagai wajib zakat. Tapi itu tetap masuk ke dalam regulasi perundang-undangan, dan saya juga menelusuri isu itu dengan para penyusun
rancangan undang-undang zakat Kementerian Agama, Basnas dan sebagainya. Dan memang arahnya memang ke situ. Eh, Tujuannya memang supaya memaksimalkan potensi zakat, mencari kemaslahatan dan sebagainya. Cuman seperti yang dipahami, eh, undang-undang zakat kita kan menganut azas pengumpulan secara sukarela, ya kan? Nah, jadi kalau umpamanya tidak membayar, tidak ada sanksi, tidak seperti pajak. Nah, nah di situ menjadi menariknya. Kebetulan penelitian saya studi kasusnya fokus kepada perbankan syariah, bank umum syariah. Jadi pada tahun saya meneliti itu, walaupun wajibnya menurut fatwa itu belum ditetapkan, dan tentu seperti yang dipahami hukum Islam ada perbedaan pendapat, ada ulama yang tidak setuju, bisa dilihat di buku saya. Kemudian status wajibnya itu masih diperselisihkan, apakah wajib atau tidak. Kemudian masuk ke dalam peraturan perundang-undang Indonesia, tapi peraturan perundang-undang kita mengandung azas voluntary dalam pengumpulan zakat, jadi tidak ada sanksi. Tapi mereka secara sukarela, voluntarily, tetap mengeluarkan zakat perusahaan mereka. Nah, itu yang menjadi latar belakang penelitian ini. Oke, jadi intinya pembebanan zakat korporasi ini bukan kepada individu pemegang sahamnya, Bukan. tapi kepada badan hukumnya. Nah, terkait ini jika berarti kan tidak melihat latar belakang dari pemegang saham itu muslim atau non muslim, atau gimana, Prof? Di dalam putusan ijtima itu dibedakan. Oke. Karena kan yang menanggung beban hukum di dalam hukum Islam adalah muslim. Atau hanya lembaga keuangan syariah aja yang dibebankan zakat konvensional gitu, enggak, atau gimana? Nah, itu yang menariknya, karena di dalam penelitian saya kebetulan saya fokusnya ke bank umum syariah karena fenomenanya cukup menarik di sana. Tapi kenyataannya ada juga ya PT yang bukan PT syariah, universal, ya tidak juga melabeli syariah juga ini ya voluntary juga membayar ya. Dan itu memperkuat temuan nanti di sana ya, bahwa alasan mereka untuk mematuhi itu bukan semata-mata karena ada regulasi tentang itu di dalam hukum kita. Supaya berkah gitu ya, kali ya, memang ya. Itu responnya. Jadi nanti kita diskusikan lebih lanjut. Jadi kalau kami membayar zakat, dan nanti berkah bagi perusahaan. Mungkin berlipat gitu, punya ya, keyakinan pahalanya juga itu, seperti itu. Ada respon-respon seperti itu muncul dalam wawancara mendalam. Oke, kalau dalam POV Islamic Law itu tadi Prof mengatakan walaupun ada dissenting opinion ya, termasuk saya pribadi, tulisan saya juga masih yang lebih cenderung untuk taklif hukum pada personal ya, Prof. Mohon maaf kalau mungkin berbeda pendapat. Dalam hukum Islam itu biasa. Ya, tapi di sini kalau dalam POV Islamic Law tadi ada sebagian mengatakan bahwa ada zakat koperasi. Itu adalah suatu rasa syukur ya dari keuntungan yang diperoleh neto ya dari suatu badan hukum untuk itu tadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan, atau mungkin berbagi dengan sekitar ya. Dari lingkungan dari badan usaha itu. Nah, kok mirip ya, Prof, dengan corporate social responsibility. Nah, ini bedanya di mana nih, Prof? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting sekali dan termasuk menjadi salah satu bab inti dari pembahasan di disertasi dan kemudian jadi buku saya. Jadi sepanjang ini kan kesimpulan bahwa zakat atau zakat perusahaan, karena fokusnya di zakat perusahaan, bisa menjadi corporate social responsibility atau sama dengan CSR itu, kalau menurut saya itu anekdotal. Buktinya belum cukup. Jadi itu kan tergantung siapa yang menjawab dan juga mungkin dalil atau dasar yang mereka gunakan. Jadi maksudnya saya pernah tuh ketika ada bagian buku ini mau saya kirim ke jurnal gitu kan, kemudian editornya dan juga reviewernya bilang ini kan sudah selesai, maksudnya sama aja zakat dengan CSR. Tapi yang walaupun mau saya unsurnya ada kesamaan, tapi tetap ada bedanya. beda, Nah, ya, tapi yang saya angkat ini perspektif dari subjek hukum yang istilahnya CSR kan kita walaupun menyebut mandatory CSR, tapi kan dalam implementasinya juga tadi ada yang ada juga ya, Bro. Terus juga
wajib itu kan bagi perusahaan-perusahaan atau usaha ya ekstraktif, ya kan? Kalau menurut aturannya kan seperti itu. Walaupun mungkin kayak implementasinya, kebetulan saya tidak fokus ke sana, tapi kalau kita baca-baca kan juga kayak ya implementasinya antara ada dan tidak tentang mandatory CSR itu. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Jadi apakah CSR zakat perusahaan itu sama dengan CSR atau bisa menjadi CSR? Menurut saya awalnya itu anekdotal karena tergantung siapa yang menjawab dan dalil dan dasar yang gitu betul. Nah, tapi dalam penelitian ini kemudian saya mencoba mengangkat perspektif atau POV dari subjek hukum, yaitu Bank Umum Syariah, pengelolanya ini, dan jawabannya itu sebuah spektrum, bukan ya dan tidak atau bisa atau tidak bisa. Itu tergantung dari saya menyebutnya ada prediktor atau penanda. Saya menemukan ada 4 penanda apakah zakat perusahaan itu sama dengan CSR. Apa gitu, Prof? Nah, jadi di bab 7 di buku saya itu melalui analisis data kualitatif yang menggunakan Levis, siapa tuh yang grounded research. Nah, jadi untuk menggali konsep yang baru ya, itu ditemukan bahwa prediktor atau penanda apakah zakat perusahaan itu sama dengan CSR atau tidak itu ada 4. Yang pertama, apakah mereka, ini saya urutannya mungkin tidak apakah mereka bank-bank umum syariah itu di dalam penganggarannya juga menganggarkan CSR secara spesifik atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, apakah mereka melaporkan? Kenyataannya ada yang menganggarkan CSR spesifik, ada yang CSR itu di dalam bank umum syariah itu datang dari dana yang berupa penalti dan sebagainya yang dianggap dana non halal, yang tidak bisa digunakan sebagai dana zakat perusahaan. Kemudian kayak penalti, keterlambatan membayar dan sebagainya itu kan dianggap sebagai sumber dana non halal yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dari bank, income dari bank. Nah, itu dialihkan ke CSR antara lain. Terus yang kedua pelaporan GCG-nya, Good Corporate Governance, antara lain juga melaporkan mereka juga ada mengadakan CSR atau tidak. Nah, pelaporannya ini apakah mereka mengintegrasikan zakat perusahaan ke dalam laporan CSR atau membedakan? Dan dalam prakteknya mereka ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaannya. Tadi Bu Fiska di awal menyatakan kalau zakat itu kan spesifik untuk asnaf dan sebagainya, ya kan? Walaupun bagian asnaf tertentu seperti fisabilillah, Ibnu Sabil, mungkin interpretasinya bisa fleksibel sekarang. Cuman ketentuannya sudah jelas seperti itu. Sedangkan CSR kan sangat umum sekali. Nah, jadi di sini yang paling menonjol dari temuan data di lapangan bahwa ke semua bank itu mereka sepakat menyatakan bahwa zakat perusahaan tidak sama dengan CSR karena mereka membedakan penggunaannya. Jadi zakat perusahaan untuk asnaf, CSR untuk kegiatan sosial secara umum seperti apa? Mungkin sanitasi jamban untuk masyarakat, kemudian juga jembatan dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan zakat perusahaan itu spesifik untuk asnaf. Nah, jadi kalau dana CSR itu ketika bank-bank syariah mengadakan kegiatan sosial, umpamanya untuk pengajian, bantuan majelis taklim, bantuan dan sebagainya, itu tidak boleh diambilkan dari dana CSR karena itu adalah pendapatan non halal tadi. Nah, kemudian yang ketiga, seperti apa mereka mengelola zakat perusahaan dan CSR. Rata-rata itu di corporate secretary-nya yang mengelola. Tapi ada keinginan mereka itu seperti bahwa zakat perusahaan itu kami kelola sendiri seperti CSR, supaya untuk CSR kan untuk antara lain mengembangkan image perusahaan, bertanggung jawab sosial dan sebagainya. Tapi dalam prakteknya zakat perusahaan ini kan dikeluarkan oleh bank dan kadang-kadang mereka juga menerima zakat gitu ya. Tapi kan sebagai lembaga keuangan yang menerima saja dan mereka tidak boleh menyalurkan karena itu bertentangan dengan core bisnis mereka sebagai
mediator ya Intermediary. intermediary antara yang punya dana dengan itu. Kalau mereka juga ikutan mengelola zakat itu menjadi organisasi pengelola zakat, dan itu kan di aturan perbankan syariah enggak boleh. Iya. Nah, jadi bank-bank umum syariah itu ada yang punya organisasi pengelola zakat. Nah, kalau mereka enggak punya masalah dengan Iya. pengelolaan zakat perusahaan sendiri. Tapi ada yang enggak punya. Ada juga yang hanya menjadi UPZ dari Basnas. Nah, ketika mereka seperti itu posisinya, mereka tidak fleksibel dalam mengelola. Mereka harus mendapat persetujuan dari Basnas, apakah programnya sesuai atau tidak. Nah, dari 4 penanda ini, itu kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa apakah, kembali ke pertanyaan Bu Fiska tadi, apakah zakat perusahaan itu sama dengan CSR atau bisa menjadi CSR? Jawabannya menjadi sebuah spektrum iya, ragu-ragu di tengah, dan juga sama sekali tidak dibelah. Tergantung 4 penanda tadi, dan bank syariah yang saya teliti tidak ada yang konsisten menjawab ya atau tidak. Itu tergantung penanda atau prediktor tadi. Cuman yang paling mencolok di semua bank yang saya teliti itu bahwa penggunaannya itu tidak boleh disamakan. Zakat itu untuk asnaf, zakat perusahaan maksud saya, CSR untuk kegiatan ya. Jadi gitu. Jadi memang berangkatnya pondasinya beda ya, nawaitunya beda ya, Prof. Walaupun secara teori ada yang menyamakan, tapi kalau kita berdasarkan data empiris itu enggak hitam putih jawabannya, bisa atau ya dan tidak. Ada beberapa unsur yang unsur yang mempengaruhi. Pondasinya berbeda gitu ya, Prof. Oke, kalau saya lihat secara ini substantif terkait dengan ada 2 main isu ya, Prof, di bukunya Prof ini. Ada law in books dan ada law in action. Nah, terkait dengan law in action ini, Prof, ini kan dana umat ya, Prof, dana yang harus dipertanggungjawabkan nggak cuma di dunia tapi di akhirat. Nah, menurut Prof, di buku Prof saya lihat ada tanggung jawab dari negara, ada tanggung jawab dari komunitas, ada tanggung jawab dari bank itu sendiri untuk menegakkan law enforcement-nya terkait dengan pengelolaan zakat ini supaya berjalan sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Nah, menurut Prof, pihak-pihak mana yang paling kompeten di sini, apalagi mungkin ada kewenangan antara Basnas dengan LAS gitu ya. Terus tadi Prof mengatakan ada UPZ gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan law in action-nya bagaimana itu, Prof? Baik, ini tentang seperti otoritas atau wewenang pengelolaan zakat di Indonesia. Ini menjadi isu yang ya panjang ya, dimulai dari ketika kita sebagai negara yang bukan negara Islam, tapi kemudian pemerintah saat itu pada era Orde Baru Presiden Soeharto mau mengakomodir keinginan umat Islam untuk supaya negara juga terlibat dalam pengelolaan zakat dengan pendirian BAZIS dulu namanya, karena Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah, kemudian baru beralih ke BAS dan Basnas, kemudian lahir regulasinya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sampai sekarang yang kita peroleh. Nah, isunya itu memang berpusat seputar batas wewenang negara untuk intervensi atau ikut campur dalam mengelola zakat. Itu dalam 3 kali pengujian undang-undang judicial review ke Mahkamah Konstitusi, isunya kan kurang lebih seperti itu. Jadi ketika lahir Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, kemudian diajukan judicial review yang pertama, itu kan terkait dengan kriminalisasi dalam tanda kutip pengelola zakat, amil zakat tradisional, karena kan di situ dibilang tidak boleh, dan kemudian kalau masih bertindak sebagai amil yang tidak memperoleh lisensi atau izin itu bisa dihukum gitu kan. Kemudian itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian diterima sebagian. Itu negara maksudnya Mahkamah Konstitusi melihat bahwa peran negara masih tetap diperlukan supaya menjamin akuntabilitas, transparansi lewat regulasi sebenarnya. Nah,
terhadap pengelolaan zakat karena itu kan dana umat. Kalau tidak ada diatur ya nanti orang bisa mendirikan secara Controllingnya bebas seperti ya apa? untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi sekarang. Partai politik juga bisa Jadi mendirikan penyelewengan ya. penyelewengan dan sebagainya. Nah, terus juga waktu itu yang judicial review yang pertama itu kan terkait juga persyaratan pendirian lembaga amil zakat yang cukup berat untuk dipenuhi. Terus juga persyaratan-persyaratannya itu salah satunya yang menjadi poin perhatian waktu itu adalah bahwa yang bisa mendirikan lembaga amil zakat itu adalah organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Nah, dia memakai kata dan kumulatif di situ. Sedangkan itu kan cukup berat dipenuhi. Paling yang bisa memenuhi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama karena mereka punya 3 Besar ya. aktivitas sosial itu seperti itu. Nah, akhirnya itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi itu bukan kumulatif lagi tapi alternatif. Nah, Undang-Undang 23 2011 ini menurut para penggiat zakat masih menyimpan persoalan karena menunjukkan dominasi negara terhadap pengelolaan zakat. Di dalam salah satu pasal itu disebutkan bahwa pengelola zakat di Indonesia itu adalah Basnas, sedangkan LAS, lembaga amil zakat seperti LAS Dompet Duafa, LAS Rumah Zakat dan sebagainya itu adalah dalam tanda kutip membantu. Padahal kan di dalam sejarahnya kalau kita baca gerakan filantropi di Indonesia membangun kesadaran itu kan kerjasama bukan hanya pemerintah lewat sosialisasi regulasi, tapi juga kerja-kerja organisasi kemasyarakatan dalam juga mendirikan organisasi pengelola zakat dan kemudian juga mensosialisasikan tentang zakat ini. Nah kemudian tahun 2024 itu kan diajukan lagi, tapi tetap ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan argumen bahwa kehadiran negara masih tetap diperlukan kurang lebih sama, cuman Mahkamah Konstitusi mengamanatkan dalam waktu 2 tahun Undang-Undang 2011 ini harus dibuat yang baru. Nah, ini 2026 ini momennya harusnya. Nah, kemudian yang ketiga tahun 2025 juga itu Masjid Jogokarian yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi bersama siapa saya kurang lupa dan kurang lebih isunya ya seperti itu bahwa kayak sentralisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Jadi kayak Basnas diberi prioritas, ada di tingkat provinsi, kota, kemudian masjid-masjid itu menjadi UPZ dan sebagainya. Nah, termasuk juga di instansi pemerintah atau swasta kan banyak didirikan UPZ. Nah, cuman menjadi UPZ itu kalau untuk kita kembali ke buku saya, zakat perusahaan, bagi mereka tidak terlalu ideal karena ketika mereka mau melaksanakan kegiatan sosial mereka harus mendapat persetujuan dulu. Kan kalau menjadi UPZ itu Bu Fiska, dana yang terkumpul itu kan harus disetor dulu ke Basnas. Setelah mengendap beberapa hari baru bisa dipakai sesuai dengan perimbangannya. Ada UPZ yang bisa mengelola 70%, 30%-nya itu ke Basnas, ada juga yang 100% bisa. Tapi tetap saja harus disetor dulu gitu. Nah, itu yang antara lain temuan saya ketika ada trust issue gitu ya, Prof. ada beberapa isu, tapi kalau yang di sini kepentingannya antara lain ya memang pragmatis antara lain. Secara Ya kalau bisa kami otoritas lapor penuh aja ya. mutlak lah Gitu. yang dikelola untuk sepenuhnya juga ke masyarakat ya. Betul. Tanpa Jadi sharing seperti itu. menjawab pertanyaan Bu Fiska tadi, sebenarnya kalau kita mau berada di posisi yang di tengah-tengah, semuanya penting. Pemerintah penting untuk memastikan bahwa ini nanti tidak disalahgunakan dan sebagainya lewat mengeluarkan regulasi, tapi juga organisasi sipil, civil society organization itu juga penting kehadirannya dalam mengelola, menumbuhkan tentang kesadaran filantropi dan zakat ini di Indonesia. Jadi kalau posisinya negara terlalu dominan kemudian membuat regulasi yang memberatkan, makanya timbul dipajain lagi. makanya timbul kemudian gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu. Supaya transparan gitu ya, Prof, dan juga maksudnya tidak birokrasi yang terlalu berbelit-belit panjang ya. Oke, terkait dengan kita bisa lihat ya, masyarakat Indonesia ini udah dikenal dunia sebagai masyarakat yang sangat besar dermawan empatinya ya terkait dengan bencana atau terutama isu-isu di global ya, Prof. Kalau ada bencana itu
gercep gitu ya netizen Indonesia untuk melakukan pengumpulan dana dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat bahkan ketika musibah mereka bangun jembatan sendiri, ini kan keinginan yang luar biasa. Itu ada semacam apa ya, syariah compliance ya, kesadaran untuk Mhm. tidak hanya sekedar kesadaran hukum karena Mhm. hukum itu memaksa, tapi Mhm. benar-benar tumbuh dari yaitu syariah compliance itu hadir dari diri Iya. masing-masing Muslim yang kebetulan di Indonesia ini. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan kembali nih ini Mhm. yang tadi pertanyaan yang di awal previous bukunya Prof ini. Mhm. Di ketika ya para korporasi ini tadi tidak terlalu antusias untuk bayar pajak, Mhm. bahkan mungkin bikin double ini ya, Mhm. pembukuan gitu ya, pembukuan yang sebenarnya pembukuan yang untuk dikenai pajak kan itu sering terjadi Nah, itu Bu isu Fiska seperti yang itu. ahlinya itu, kalau itu saya harus merujuk ke Bu Fiska. Nah, itu kan ada beberapa yang seperti itu karena untuk menghindari Mhm. pajak gitu ya, Mhm. Prof. Nah, ini kalau kita bisa lihat, tapi di sisi lain malah bank-bank Islam di Mhm. Indonesia atau bank syariah terutama nih, itu malah berlomba-lomba, sangat ingin untuk membayarkan secara sukarela zakat. Ini fenomena yang luar biasa yang tanpa tadi Prof katakan tidak ada sanksinya, ini Mhm. sukarela, Betul. tapi kok berjalan dengan sangat Mhm. ajek ya, berkesinambungan, bahkan mungkin Trennya improvement ya. meningkat, ya. Sustainable improvement, tidak Mhm. hanya cuma sustainable tapi improve. Nah, ini fenomena yang luar biasa ya, Prof. Mungkin bisa Prof, hasil dari penelitian Prof ini, variabel apa kira-kira yang membuat fenomena ini tuh bisa seperti ini? Kan indah sekali nih Prof kalau, Mhm. seperti ini gerakan yang tanpa harus dipaksa itu tumbuh dari kesadaran, apa namanya, behavior-nya yang tumbuh tanpa ada pemaksaan dan sanksi seperti itu Prof, iya. Betul. Baik, ini pertanyaan yang sangat penting ya, yang menjadi, salah satu bab di dalam buku ini. Jadi, eee, betul yang disampaikan oleh Bu Fiska tadi, eee, yang kalimat yang diambil dari, sinopsis buku ya, Mhm. itu, saya kerjasama sama pembimbing saya waktu itu untuk mencari hook. Jadi kalau di lagu itu kan harus ada hook ya yang menarik, Oke. terus ini yang ini, kayak apa ya, kalau dibaca tuh langsung kayak nonjok gitu, yang Punchline-nya. punchline-nya gitu ya, Oke. perusahaan loh menghindari pajak, kok ini Iya, malahan bayar gitu anu. ya, Nah heeh. nah jadi, masalah zakat perusahaan ini Indonesia, sebenarnya, dalam tanda kutip, agak ketinggalan dengan negara Islam yang lain seperti Saudi Arabia dan, Malaysia, termasuk juga risetnya. Nah, jadi ketika saya ini untuk menjadi dasar bagi saya untuk menganalisis apa sih yang menjadi motivasi atau variabel apa yang menentukan mereka kemudian memutuskan untuk membayar zakat secara sukarela, zakat perusahaan ini, tentu saya harus diinformasikan dari hasil kajian riset yang terdahulu. Nah, Mhm. saya baca-baca terutama kajian dari Malaysia, kemudian itu saya jadikan dasar tapi saya uji juga di, eee, konteks Indonesia, dan kebetulan ditemukan 4 faktor yang istilahnya mempengaruhi dalam tanda kutip kesadaran mereka, kesadaran hukum atau kesadaran, moral kalau saya bilang seperti itu. Karena kan hukum Islam kan, ada juga yang menyebut dia lebih dekat ke arah aspek moralnya, karena aspek pemaksaan dari negara kan, tidak ada Iya, sama sekali, karena kecuali hukum Islam yang sudah iya. diatur oleh anu. Nah, jadi, 4, faktor atau 4, eee, variabel mungkin yang dibilang oleh, Bu Fiska tadi itu, yang pertama ini juga ndak urut ya, yang pertama, eee, tentu saya berusaha membuktikan dulu apakah ini karena pengaruh, regulasi. Mhm. Nah, dari, wawancara ya dan juga data-data, arsip, bahan-bahan hukum sekunder yang saya kumpulkan terkait dengan keputusan rapat umum pemegang saham, karena kan itu menurut aturannya kalau untuk memutuskan membayar zakat perusahaan atau tidak itu kan ada putusan RUU PS-nya. Iya. Itu menurut, apanya, SOP-nya lah gitu Mhm, mhm. istilahnya kan. Jadi itu juga saya kumpulkan ketika meneliti, nggak ada satupun yang mendasarkan putusan untuk membayar zakat perusahaan secara sukarela itu karena aturan hukum, Mhm. undang-undang zakat dan anu.
dan lain-lain. Eh, Kalau terkait dengan fatwa nanti itu bervariasi jawabannya. Jadi satu, apakah karena aturan hukum? Jawabannya enggak. Tidak. ya. Tapi lebih ke arah pertama pemahaman mereka terhadap prinsip zakat seperti yang Bu Fiska sampaikan tadi. Zakat itu wajib di dalam Islam, tujuannya untuk membersihkan harta, kemudian setelah dibersihkan mendatangkan keberkahan dan ketenangan dalam bekerja. Itu juga muncul dalam data di lapangan yang saya kumpulkan lewat wawancara dengan pihak manajemen bank dan juga arsip-arsip ketika mereka memutuskan. Terus yang kedua, jadi itu yang satu ya, kesadaran mereka terhadap prinsip zakat wajib dalam Islam. Terus yang kedua karena karakter bisnis mereka bisnis syariah. Jadi itu juga mempengaruhi. Jadi apa ya? Lingkungan, citra masyarakat dan juga sebagai bahwa kita ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang syariah. Kalau umpamanya bukan kita, siapa yang akan memulai? Nah, itu dua hal ini yang rata-rata yang mempengaruhi mereka untuk membayar. Dan dua alasan lain itu bervariasi, tidak semua. Nah, kadang-kadang terkait dengan alasan pragmatis bahwa bank kami baru beroperasi, jadi belum dianggap waktunya untuk membayar zakat karena tidak diwajibkan ya. Nah, terus yang ketiga kayak ada benchmarking. Jadi dengan melihat pesaing ke sebelah, apakah bank lain juga sudah berzakat perusahaan atau tidak. Oh gitu ya. Jadi ada yang memang niatnya Tapi lillahi secara umum ta'ala, ya, alasannya itu. Majoritinya lebih ke lillahi ta'ala dan keberkahan yang dituju ya, Prof. Yang menarik Bu Fiska dalam penelitian saya, waktu itu ya kita ada Bank Panin Syariah ya. Sekarang kan sudah melebur menjadi apa gitu ya. Bank Panin Syariah itu kan PT Bank Panin Syariah kepemilikan tunggal lah gitu, mayoritas sahamnya 90% sekian dimiliki oleh, dan itu non muslim. Tapi ketika saya meneliti dengan tidak tahu corporate secretary wawancara ya dengan yang terkait dengan itu di Bank Panin, mereka niat untuk membayar pada tahun berikutnya. Tapi waktu itu saya sudah selesai penelitian dan kemudian setahun berikutnya saya lihat di laporan keuangannya di neracanya itu memang ada zakat perusahaan. Jadi Bank Panin Syariah yang kepemilikannya adalah non muslim dominan saat itu, mereka bayar zakat perusahaan. Ya karena memang istilahnya niat baik itu tidak lihat latar belakang ya, Prof ya. Tapi kembali lagi ke konsep awal bahwa yang wajib bayar zakat itu kan muslim tadi. Tapi ya itu menariknya di situ. Ya, tapi dalam hal ini tetap yang diwajibkan itu kalau dalam ini badannya pengelolaan zakat itu adalah badan usaha yang memang ini ya badan hukum sih secara umum. Badan hukum secara umum ya, itu memang lebih ke mungkin pemegang sahamnya atau pemiliknya itu adalah muslim ya, betul. Dan bergerak di bidang lembaga keuangan syariah yang istilahnya akad-akadnya itu syariah gitu ya. Kalau di undang-undangnya enggak ada maksudnya harus bergerak di bidang syariah. Cuman mungkin kalau untuk yang syariah corporation mungkin yang seperti bank, asuransi mungkin terkait dengan pelaporannya nanti. Karena kan akuntansi syariahnya mensyaratkan itu. Nah, makanya mereka ya bukan mau enggak mau tapi waktu penelitian ada nggak, Prof, yang badan hukum yang tidak ada label syariahnya tapi ada ya, Prof? Asuransi ada, tapi bukan menjadi concern utama waktu itu untuk melihat bahwa ini memang lebih ke concern ke bank umum syariah. Karena kebetulan juga waktu itu saya harus mencari fokus dan juga untuk data nanti takut terlalu luas dan juga perizinan. Nah, ini kalau misalnya ketemu ada bank yang konvensional atau mungkin badan usaha yang bukan muslim tapi menginikan zakat, ini menarik ya, Prof ya. Menarik. Mungkin ada ya, kita juga ada jawabannya di situ. Saya tulis respon mereka itu seperti yang itu tadi. Zakat itu wajib, terus juga ini untuk membersihkan harta, terus juga kalau kami bayar zakat, perusahaan kami akan mendapat keberkahan, pegawai akan tenang bekerja dan nanti akan semakin produktif. Karena pegawai-pegawainya juga muslim ya rata-rata mayoritas. Itu. Ya. Oke,
Oke, Prof, itu law in action-nya seperti itu. Ini menarik banget ya. Kalau kita kupas mungkin bisa 2 hari Wah, 2 malam terima nih. kasih. Karena ada 2 major isu Ah, ya, Prof ya. Jadi nanti kalau memang pengen kepoin buku ini, silakan ya. Prof sudah menghibahkan buku ini ya, sudah Matur Nuwun saya ya, Prof, wakafkan. untuk di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Jadi jangan lupa untuk baca-baca ya, kepoin ya isinya. Oke, Prof. The last but not least ya, apa nih Prof pesan yang ingin Prof sampaikan dari tulisan itu, atau rekomendasi apa mungkin kepada eh, para bankers atau Islamic bankers atau kepada pemerintah, monggo pesannya kepada siapa, bisa spesifik, bisa secara general kepada masyarakat, atau apa sih tujuan Prof yang ingin Prof sampaikan dari tulisan yang luar biasa ini? Ya. Wah, ini cukup berat ini untuk merefleksikan ya Bu Vika. Tapi saya bisa menyampaikan seperti ini. Pertama dari riset saya dan buku, ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa hukum Islam itu dinamis di Indonesia. Jadi tidak bayangan orang statis, bertahan Nggak di serem waktu yang gitu ya, lama. Prof Ya, ya. terus juga kalau kita bicara pidana kan serem seperti itu. Walaupun sebenarnya untuk sampai kepada pelaksanaan hukuman kan tidak segampang itu. Tapi itu mungkin di luar konteks kita di sini ya. Jadi bahwa dia berkembang dinamis dan Tumbuh dari kesadaran ya, Prof bisa ya. bekerja sama dengan pemerintah. Karena kan kalau secara teori hukum Islam itu kan dikembangkan oleh ulama yang berada di luar organisasi pemerintah dulunya. Nah, tapi ketika ya kekhalifahan sudah tidak ada lagi, sedangkan hukum Islam masih dipakai, dan kemudian kita hidup di negara bangsa yang negara membuat hukum, sebenarnya itu secara teori ada tata kelolanya ya di dalam hukum Islam yang disebut dengan siasah syariah. Nah, zakat adalah menunjukkan salah satu bentuk siasah syariah yang ya Penguasa Islam harus ya menegakkan hukum itu ya, untuk antara lain rakyatnya. seperti itu. Karena kebetulan umat Islam kan menginginkan ada aspek dari hukum Islam yang diatur oleh negara. Nah, gitu kan. Nah, antara lain zakat. Nah, itu menunjukkan walaupun tidak ideal ya, sempurna, tapi sejauh ini ada hasil positif. Nah, saya mau lewat buku ini juga mau menunjukkan bahwa hukum Islam bisa kok berjalan berdampingan dengan hukum negara, karena ada memang tata administrasinya sendiri. Karena dalam prosesnya ulama dilibatkan, kemudian dalam melahirkan rumusan pasal-pasalnya itu di apa disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam sehingga tidak ada yang bertentangan. Nah, kan termasuk kayak zakat perusahaan kan dicari landasannya dulu, ada enggak fatwa atau ketentuan fikihnya, dan kebetulan ada, dan negara mengambil pendapat yang mengatakan bahwa perusahaan atau badan hukum wajib membayar zakat. Nah, itu satu. Terus yang kedua mungkin untuk keperluan pengajaran. Tapi saya sekarang sih melihat bahwa dinamikanya cukup baik ya, dan respon dari Fakultas Hukum, kalau kami kan di Fakultas Syariah, Fakultas Hukum, bahwa pengajaran mata kuliah hukum Islam makin bervariasi sekarang, banyak, apalagi di bidang perdata ya, perbankan syariah, asuransi, itu regulasinya banyak ya. Kenotariatan ya, itu sangat berkembang sekali, dan itu menjadi sisi positif sekarang, karena kan juga bidang kerjanya banyak sekarang. Jadi ya perlu diajarkan. Juga beberapa kali kami bimbingan juga mahasiswa yang bukan muslim juga tertarik ya untuk mendalami karena ya memang muamalah itu betul, sendiri ya, karena kan muamalah tidak eksklusif untuk Islam saja. Alternative solution ya, Prof. Betul. Dan that's the best solution juga bagi kita muslim gitu ya, Prof. Terus yang ketiga, ini khusus untuk pengelolaan zakat di Indonesia, regulasinya maksud saya. Mudah-mudahan dari temuan buku saya ini menjadi ya bahan bagi ya pemangku kepentingan ya pemerintah ketika merumuskan aturan yang baru terkait zakat nanti, yang memang menurut amanat Mahkamah Konstitusi harus lahir tahun 2026 ini. Kalau spesifiknya, kalau yang lain mungkin sudah dibahas oleh para peneliti zakat ya, tapi spesifiknya ini terkait dengan zakat perusahaan. Semoga didengar ini, Prof. Amin. Melalui podcast ini ya, bahwa memang sudah waktunya untuk ini ya, melakukan pembaruan ya, Prof ya. Dan untuk zakat perusahaan itu suara atau POV gitu istilahnya, POV-nya pihak bank
pihak perusahaan syariah itu harus didengar dalam pengelolaan zakat. Jadi tidak bisa kayak dominasi atau sentralistik pengelolaan zakat hanya pada satu badan saja. Karena kan ya bank-bank umum syariah ini atau perusahaan syariah ini kan mereka juga dalam tanda kutip mau melakukan tanggung jawab sosial juga. Dan zakat perusahaan adalah menjadi salah satu sumber dananya. Nah, tapi kalau pamannya pengelolaannya sentralistik, tidak fleksibel, itu tidak menguntungkan bagi mereka. Ya malah jadi ribet ya Prof kalau tidak dikelola secara benar. Betul, gitu. ya aturannya, Tepat, ya aturannya. Oke, ada lagi mungkin Prof? Cukup, saya Cukup. mengucapkan terima kasih Oke. kepada Fakultas Hukum UNER dan Bu Fiska, Mbak Amira Paripurna dan sebagainya yang sudah memberi kesempatan untuk Oke. bisa menyampaikan buku saya Ya, ini. perbincangan yang sangat luar biasa ya Prof. Semoga ini menjadi buku ini dan perbincangan kita menjadi inspirasi Amin. bagi siapapun yang mendengarkan, dan buku ini bisa menjadi amal jariah bagi Amin. siapapun yang membaca dan mengambil kebaikan di dalamnya. Sekali lagi kami mengucapkan matur nuwun, mohon maaf nih Prof Matur kalau nuwun. ada salah kata dari Tidak ada. kami. Jadi insya Allah ini jangan sampai terakhir ya. Ya. Insya Allah mungkin ada buku-buku Amin. Prof selanjutnya yang bisa kita kupas tuntas di podcast kita di On Air Law di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Oke, Lawmates, ya sekian podcast kita pada pagi hari ini. Bagi kalian yang masih pengen lebih tahu lebih banyak, bisa kepoin ya buku Prof. Alfitri ini di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.